kolonialisme adalah sebuah negara kebijakan di mana negara besar bisa memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara lain bisa berkembang. Imperialisme bertujuan untuk menerapkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan dengan mengajarkan bangsa yang dijajaknya untuk berbudaya dan memiliki cara hidup yang sama dengan negara itu. Pengertian kolonialisme. Kolonialisme merupakan sebuah sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber negara lain, tetapi masih berhubungan dengan negara asal. Kolonialisme bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam yang ada dari negara yang bersangkutan untuk dibawa ke negara itu. Faktor utama lainnya imperialisme dan kolonialisme. Pertama, goal. Adanya prospek di dunia timur serta keinginan untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. Kedua, gospel. Adanya keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani, Kristen ke seluruh dunia. Yang ketiga, glory. Adanya keinginan untuk mencapai kejayaan sebagai bangsa. Terus, menemukan lahan baru. Aktivitas penjelajahan samudra ini dalam rangka untuk menemukan dunia baru. Aktivitas penemuan dunia baru ini tidak terlepas dari motivasi dan keinginan untuk bertahan hidup. Kedua, mencari rempah-rempah. Rempah-rempah adalah barang dagang yang sangat laris di Eropa. Rempah-rempah digunakan sebagai bahan masakan. Yang ketiga, tertarik dengan kisah perjalanan Marco Polo. Pada saat itu terdapat buku Imago Mundi, yaitu buku yang menceritakan tentang perjalanan Marco Polo. Perkenalkan, nama saya Yunisa. Di sini saya akan menjelaskan awal mula sejarahnya. Pada tahun 1595, pelaut Belanda yang lain yakni Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser memulai pelayaran. Kedua pelaut ini bersama armadanya dengan kekuatan 4 kapal dan 249 awak kapal beserta 64 pucuk meriam melakukan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk mencari tanah Hindia yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Cornelis de Houtman mengambil jalur laut yang sudah biasa dilalui orang-orang Portugis. Tahun 1596, Cornelis de Houtman beserta armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Ia dan rombongannya mendarat di Banten sesuai dengan niatnya untuk berdagang, maka kehadiran Cornelis de Houtman diterima baik oleh rakyat. Waktu itu di Kerajaan Banten bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Dengan melihat pelabuhan Banten yang begitu strategis dan adanya hasil tanaman rempah-rempah di wilayah itu, Cornelis de Houtman berambisi untuk memonopoli perdagangan di Banten. Dengan kesombongannya dan kadang-kadang berlaku kasar, orang-orang Belanda memaksakan kehendaknya. Hal ini tidak dapat diterima oleh rakyat dan penguasa Banten. Oleh karena itu, rakyat mulai membenci kemudian mengusir orang-orang Belanda itu. Cornelis de Houtman dan armadanya segera meninggalkan Banten dan akhirnya kembali ke Belanda. Ekspedisi penjelajahan berikutnya segera dipersiapkan untuk kembali menuju Kepulauan Nusantara. Rombongan kali ini dipimpin antara lain oleh Van Heemskerck tahun 1598. Van Heemskerck dengan armadanya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Heemskerck dan anggotanya bersikap hati-hati dan lebih bersahabat. Rakyat Banten pun kembali menerima kedatangan orang-orang Belanda. Belanda mulai melakukan aktivitas perdagangannya. Kapal-kapal mereka mulai berlayar ke timur dan singgah di Tuban. Dari Tuban, pelayaran dilanjutkan ke timur menuju Maluku. Di bawah pimpinan Jacob van Neck, mereka sampai di Maluku pada tahun 1599. Kedatangan orang-orang Belanda ini juga diterima baik oleh rakyat Maluku. Kebetulan waktu itu Maluku sedang konflik dengan orang-orang Portugis. Pelayaran dan perdagangan orang-orang di Belanda di Maluku ini mendapatkan keuntungan berlipat. Dengan demikian, semakin banyak kapal-kapal dagang yang berlayar menuju Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Juliarti dari kelas 11 IPS 2. Kelompok sejarah saya kelompok 8.
pertama, William Barents 1594. Pada tahun 1594, Barents mencari daerah timur yaitu Asia melalui jalur lain yaitu ke utara. Perjalanan Barents terhambat karena air laut memukul sesampainya di kutub utara. Ia berhenti di sebuah pulau yang dikenal dengan nama Pulau Novaya Zemlya. Kemudian memutuskan untuk kembali, tetapi meninggal dalam perjalanan. Kedua, Cornelis de Houtman 1595. Pada tahun 1595, de Houtman dengan 4 buah kapal yang memuat 249 orang awak beserta 64 meriam memimpin pelayaran mencari daerah asal rempah-rempah ke arah timur, mengambil jalur seperti yang ditempuh Portugis pada tahun 1596. Cornelis de Houtman bersama rombongan sampai di Indonesia dan mendarat di Banten. Saya akan menjelaskan tentang Abel Tasman 1642. Abel Tasman berlayar mencapai perairan di sebelah tenggara Australia pada tahun 1642. Ia menemukan sebuah pulau yang kemudian dikenal dengan nama Pulau Tasmania.